Selamat petang pemirsa, pada awal pekan ini kembali program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Bupati Boyolali membatalkan hasil Pilkades Tarubatang, Kecamatan Selo. Panitia Pilkades menerima surat keputusan Bupati Boyolali yang menyebutkan Kades terpilih Purwanto tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa. Karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan surat palsu. Bupati Boyolali Sino Samudro meminta pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa BPJ Tarubatang, Kecamatan Selo Boyolali, mempersiapkan agenda pemilihan kepala desa Pilkades karena Pilkades 2013 resmi dinyatakan gagal. Hal ini disampaikan Bupati melalui surat nomor 141-0356-02-2016 perihal pelaksanaan Pilkades Tarubatang yang ditujukan kepada Ketua BPD Tarubatang. Dalam surat tersebut, Bupati menyebut BPD dan Pemdes Tarubatang segera berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Selo dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Boyolali terkait pelaksanaan Pilkades selanjutnya. Ketua Panitia Pilkades, Sarbini, menjelaskan, Pilkades Tarubatang digelar 20 April 2013 lalu. Saat itu, ada 3 calon yang mendaftar. Dalam pelaksanaan Pilkades, Purwanto menjadi pemenang. Namun, usai Pilkades, soal surat tanda kelulusan palsu milik Purwanto mencuat dan dilaporkan ke polisi. Yang menang adalah beliau Bapak Purwanto pada waktu itu. Terus untuk pelaksanaan Pilkades memang saya kira itu aman, terkendali, jujur, adil, tidak ada suatu apapun di masyarakat. Kan tetapi tidak dilantiknya Bapak Purwanto itu memang ada beberapa hal, beberapa bab itu yang menurut hukum itu memang kurang. Purwanto sendiri sudah dinyatakan bersalah dan divonis 3 bulan dengan masa percobaan 5 bulan penjara pada 5 Juni 2015 lalu di Pengadilan Negeri Boyolali. Taufik Irvani, Cakra, Semarang TV. Sementara itu pemirsa, di Brebes, Bupati Idza Priyanti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten setempat melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di sejumlah desa. Dan berikut liputan Agus Supramono untuk Anda. Pada Pilkades kali ketiga ini mendapatkan aliran dana dari APBD sebesar 3,8 miliar dengan jumlah sebanyak 133 calon kepala desa yang akan memperebutkan 39 tempat sebagai kepala desa yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam kunjungan ini, Bupati didampingi Wakapolres Brebes Kompol Wahyu Priwidiarso, Asisten 1 Suprapto, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Brebes. Dalam kesempatan tersebut, Iza meminta penjelasan kepada Ketua Panitia Pilkades Uangan Dalem terkait pelaksanaan dan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari hasil pantauan, Bupati mengaku gembira karena partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara rata-rata sudah di atas 50% saat peninjauan Bupati sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk tingkat Kabupaten Brebes ini gelombang ketiga di mana ada 39 desa yang diadakan Pilkades, namun ada 1 desa yang memang tidak bisa sesuai aturan sehingga ada 38 desa dari calon 133 orang. Sebelum pelaksanaan Pilkades serentak, Pemkab Brebes telah melakukan sosialisasi kepada warga yang mendukung calon masing-masing agar tidak berbuat anarkis. Dan harapannya Pilkades serentak ini terlaksana dengan kondusif, aman, dan juga damai. Agus Supramono, Cakra, Semarang TV. ESDM Jateng bakal bagi Kali Apu jadi 2 kawasan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah meninjau aktivitas penambangan di Kali Apu, Selo Boyolali untuk mengkaji potensi penambangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membagi Kali Apu menjadi 2 kawasan, yakni untuk penambangan manual dan untuk dengan alat berat. Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menjadikan Kali Apu sebagai kawasan pertambangan rakyat, Dinas ESDM Jawa Tengah meninjau aktivitas pertambangan di Kali Apu, Selo Boyolali untuk mengkaji potensi penambangan di Kali Apu. Gubernur Jawa Tengah memutuskan kawasan Kali Apu yang berada di lereng Gunung Merapi menjadi lokasi penambangan rakyat. Hanya saja masyarakat mengeluh bila hanya diizinkan menambang secara manual karena hasil yang didapat sangat minim. Masyarakat hanya mendapat penghasilan Rp50.000 setiap harinya. Pemprov akan membagi kawasan Kali Apu menjadi 2 zona, yaitu penambangan manual dan menggunakan alat berat. Khusus untuk alat berat, luasan lahan yang ditambang akan dibatasi dan harus ada izin penambangan. Masyarakat di sekitar Kali Apu ini minta untuk bisa dilakukan kegiatan pertambangan rakyat. Nah, akhirnya dari kami Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti daripada kebijakan gubernur ini. Saat ini di Kali Apu terdapat 3.000 warga yang melakukan penambangan dan tergabung dalam 11 kelompok. Taufik Irvani, Cakra, Semarang TV. Wakil Wali Kota Semarang, Hefarita Gunariati Rahayu melakukan pantauan di sejumlah titik kawasan Kota Lama. Kumuhnya kawasan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk dapat segera ditangani. Selain itu, ia berharap sejumlah bangunan tua yang sudah mangkrak akan kembali difungsikan. Rencana revitalisasi kawasan Kota Lama nampaknya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang untuk segera ditangani. Wakil Wali Kota Semarang, Hefarita Gunariati Rahayu, yang juga merupakan Ketua Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama, BPK 2L, melakukan pantauan di sejumlah kawasan Kota Lama Jumat sore. Dari hasil pantauannya, bersama sejumlah SKPD teknis Pemkot, terdapat sejumlah masalah yang mendesak untuk segera ditangani. Di antaranya adalah masalah kebersihan, PKL, serta bangunan tua yang mangkir ditinggal pemiliknya. Berdasarkan revitalisasi sementara, BPK 2L di kawasan Kota Lama terdapat sekitar 110 bangunan dan baru diketahui pemiliknya sekitar 28 bangunan. Menyoal bangunan yang belum diketahui pemiliknya, nantinya akan dibuat sejumlah pilihan, di antaranya dikelola Pemkot, dikerjasamakan atau dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Di lain sisi, menanggapi banyaknya PKL yang berjualan di kawasan Kota Lama, nantinya PKL akan dipusatkan di satu titik sebagai pusat kuliner. Di sini ada 110 bangunan yang baru diketahui pemiliknya sekitar 28. Makanya kami di sisi BP2KL ini kami sedang melakukan inventarisasi di mana nanti kami akan membuat satu pilihan atau beberapa option itu. Pertama, akan dikerjakan sendiri, apakah dikerjasamakan ataukah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hingga saat ini, pemerintah Kota Semarang memulai tahapannya dengan sarana infrastruktur, yakni pembuatan detail engineering, desain atau DED pembuatan Jalan Merak dengan anggaran mencapai 69 miliar. Pihaknya berharap di tahun 2017 mendatang, anggaran untuk revitalisasi Kota Lama sudah dapat dianggarkan. Heri Riana, Cakra, Semarang TV. Sementara itu, Disperindakop dan UMKM Wonogiri memanfaatkan semangat penertiban pedagang kaki lima PKL untuk menjadikan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan rekreasi. Menurut Kepala Disperindakop dan UMKM Wonogiri, Guru Santoso, relokasi pedagang kanopi ke areal parkir pasar masih bersifat sementara. Dia akan melihat situasi dan kondisinya lebih jauh. Selain itu, relokasi pedagang oprokan masih akan berlanjut kepada ratusan pedagang serupa di dalam pasar.
Para pedagang ini menempati tangga, taman, serta lokasi lain yang peruntukannya bukan berjualan. Dikatakan guru, jika lantai 1 dan 2 tertib serta nyaman, dimungkinkan lantai 3 yang selama ini mangkrak bakal hidup. Mengingat kebersihan dan kenyamanan ini akan menciptakan pasar bukan hanya sebagai tempat kegiatan ekonomi, tapi juga tempat rekreasi. Iya, kemungkinan pokoknya kita tata pasar sesuai ke peruntukan, kan peruntukan sudah ada. Oh ini untuk usaha publik, oh ini untuk jualan kan sudah ada. Dan pasar lantai 3 kan masih ada. Karena ini nanti tertipan, nggak tahu ya nanti lantai 3 pasti akan jalan. Sementara itu, keluhan juru parkir tentang kurangnya pendapatan akibat sebagian lahan mereka untuk relokasi pedagang kanopi sepertinya segera terjawab. Dikatakan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Wonogiri, Sudarno, pihaknya akan segera mengukur berkurangnya satuan ruangan parkir. Hasil pengukuran SRP ini untuk mengurangi setoran jukir ke Dishub Kominfo. Lahan yang digunakan untuk ini, untuk pedagang, akhirnya akan kita hitung lagi. Berkurangnya berapa persen, nanti kita hitung. Ada pengurangan Pak, nanti tentunya ada kompensasi pengurangan. Bambang Widiartono, Cakra, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Menyambut Hari Kartini ke-137 pada tanggal 21 April, Ibu-Ibu Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Temanggung membagikan ratusan paket alat sekolah ke beberapa sekolah. Bantuan tersebut sangat berguna, guna mendorong para siswa agar lebih giat belajar. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Temanggung menerima bantuan paket alat sekolah dari Ibu-Ibu PKK Kabupaten Temanggung. Bantuan berupa buku, tempat pensil, alat tulis, tas, dan susu tersebut bertujuan agar para siswa giat untuk belajar. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Ibu-Ibu PKK terhadap para siswa yang dinilai kurang mampu, mengingat harga peralatan sekolah saat ini naik. Salah seorang siswa bernama Anissa mengaku senang mendapatkan bantuan paket alat sekolah tersebut. Dengan bantuan itu, dirinya berjanji akan lebih giat belajar demi meraih cita-citanya menjadi seorang dokter anak. Buku sama terus seneng nggak dapat kayak gitu? Nanti buat apa nanti? Belajar ya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung Hatimah, kegiatan bakti sosial ini terwujud atas penggalangan dana dari para anggota PKK. Tujuannya untuk meringankan beban siswa kurang mampu. Karena selama ini anak sekolah yang ada di pelosok kurang mendapatkan perhatian. Tujuannya ya kita ingin berbagi ya sosial kepada masyarakat, dan mana ini kan SD kelihatannya belum ada perhatian. Dengan bakti sosial tersebut, diharapkan dapat membangkitkan semangat Kartini pada jiwa para siswa di Temanggung, sehingga mereka lebih menghargai jasa para pahlawan. Priyo Budi Santoso, Cakra, Semarang TV. Pemerintah Kabupaten Demak menerima bantuan sosial dalam program Keluarga Harapan senilai 29 miliar rupiah pada tahun 2016. Dana tersebut akan dibagi secara bertahap dan ditunjukkan kepada para wanita dan keluarga tidak mampu di Kabupaten Demak. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tahun 2016, lebih dari 35.000 keluarga di Kabupaten Demak menerima pencairan pertama program Keluarga Harapan yang dilakukan langsung oleh Menteri Sosial, Hovifah Indar Parawangsa. Pencairan bantuan sosial ini akan dilakukan secara bertahap 3 bulan sekali yang pencairannya dilakukan di kantor pos di Kabupaten Demak. Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Bambang Sartono mengatakan, pada tahun 2016, Kabupaten Demak menerima dana PKH sebesar 29 miliar rupiah untuk keluarga tidak mampu. Berbeda dengan Kartu Indonesia Sehat, pemerintah lebih memperketat pengawasan untuk menyaring keluarga yang benar-benar tidak mampu di Kabupaten Demak dengan harapan bantuan ini tidak salah sasaran. Ya, sekedar mencatat, di mana keluarga KSM ini adalah yang tiap bulannya ini menerima bantuan PKH. Dan pada saat ini adalah launching pada tahun pertama, pada tahun 2016. Ini pertama kali untuk pencairannya. Bambang menambahkan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi data keluarga tidak mampu hingga tingkat pedesaan. Proses verifikasi tersebut juga dilakukan oleh tim pendamping yang ditunjuk langsung dari Kementerian Sosial. Heru Wibawa, Cakra, Semarang TV.